Hai Sobat Watampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News 31 Januari 2025. Ini sudah akhir bulan ya. Iya, Udah akhir bulan Bang. kita nih. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya Yasinta. Sore Bang. Sore. Nah, Yasinta ini setiap harinya berkutat di liputan soal masalah hukum di Pengadilan Negeri Batam maupun di Kejaksaan Negeri Batam. Nah, tadi ada sidang menarik nih yang di PN ya, Ta ya? Betul, menarik sekali Bang. Tapi sebelum ke situ kita ini ada yang viral di Kota Batam ini. Lagi-lagi setiap hari ini ada aja yang viral ya. Yang salah satu bidan dari salah satu rumah sakit di kawasan Batu Haji yang main TikTok dengan latar belakang musik yang kurang cocok ya. Kurang pantas ya. Musik dugem kata orang menyebutnya seperti musik dugem gitu ya. Nah, bayi yang lahir digendong sambil main TikTok gitu kan, gitu lah. Itu enggak. Padahal baru lahir banget ya Bang. Itu juga kayak kondisi bayi juga kayak diguncang-guncang gitu. Iya, masih terguncang-guncang padahal dia baru lahir kan. Mungkin secara medis harusnya tidak begitu kan. Harusnya ditempatkan di tempat yang layak ya, Ta ya. Itu juga menurut berita teman juga dari Dinkes juga itu katanya harus diberi sanksi loh Bang. Oh gitu. Ya mudah-mudahan dikasih pelajaran lah bahwa yang seperti itu kan tidak boleh kan. Biasanya gini, setiap bayi yang lahir tuh apa yang dilakukan orang tuanya pasti diazankan dulu ya, yang muslim ya, Ta ya. Supaya bagaimana dia mengenalkan kalimat-kalimat tauhid di awal gitu kan. Ini mau dikenalkan TikTok dengan musik. Nanti gedenya gimana kan gitu. Ya mungkin ini pelajaran buat teman-teman yang bekerja di kesehatan ya, mungkin terutama mungkin di bagian bayi-bayi yang lahir bahwa ada hal-hal yang mungkin yang tidak patut dilakukan dan belum saatnya mereka untuk diajak untuk main TikTok gitu ya. Ya mungkin secara aturan tidak banyak yang dilanggar, tapi secara etik saja mungkin ini tidak layak. Itu mungkin yang ketahuan di kamera ya Bang, belum lagi yang di luar itu. Betul. Nah, tapi dia udah buat klarifikasi tadi, dia minta maaf kepada pihak rumah sakitnya, rumah sakit ini ya, Mutiara ini ya. Dan kemudian dia meminta maaf juga kepada kedua orang tua si bayi dan ke publik ya, karena sudah buat kehebohan gitu loh. Ya memang kita harus lebih berhati-hati buat kontennya, Ta ya. Kadang-kadang menurut kita lucu, menggemaskan, tapi belum tentu bagi orang lain gitu ya, Ta ya. Betul-betul sekali Bang. Kita pasti tahu lah sebagai seorang ibu ya, Ta. Kalau aku jadi orang tuanya entahlah Bang. Pasti emosi juga Bang. Iya. Ya, Ta. Apalagi Bang? Balik kita ke sidang tadi, Ta. Katanya sudah teman-teman kita yang kemarin terpeleset ke masalah hukumnya, teman-teman kita oknum-oknum kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Barelang. Tadi katanya sudah menjalani sidang, Ta. Apa perkembangan di persidangan? Kayaknya ada sesuatu yang baru nih dari yang di luar yang biasa diberitakan gitu, Ta. Baru banget. Silakan, Ta. Itu tadi agenda selain pengenalan identitas para terdakwa juga, dan didampingi oleh siapa juga pembacaan dakwaan Bang. Pembacaan dakwaan gitu ya. Dakwaan itu dari 12 tersangka, 2 orang tidak mengajukan keberatan atas dakwaan. Oh gitu. Itu salah satunya mantan Kasat sama anggota polisi juga. Anggota polisi juga yang lainnya. Itu mereka tidak mengajukan keberatan, sementara 8 polisi lainnya mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan, 2 sipil juga mengajukan keberatan. Salah satu sipil itu mantan polisi juga, Bang. Yang inisial A. Nah, itu mantan gitu. Kalau nggak salah mantan Brimob juga. Mantan Brimob. Waduh. Nah, Ta, di dakwaan seperti apa sih katanya ada kalau di berita sebelumnya kan kita bahwa penyalahgunaan barang bukti narkoba. Jadi ada barang bukti yang kemudian diminta oleh orang lain untuk menjualkan, dan orang lain ini kalau nggak salah inisial AZ itu ya ditangkap oleh Ditreskrim narkoba ya, Polda Kepri ya. Nah, kemudian dilakukan pengembangan ternyata si ini yang menjual ini mengaku bahwa itu bukan barang dia. Ini barangnya oknum-oknum di Polres gitu. Iya, Bang, di persidangan itu terungkap yang selama ini kita ketahui dan informasi dari pihak kepolisian juga sangat minim ya, Bang. Iya. Nah, di dakwaan itu terungkap jika barang bukti narkoba ini sendiri ternyata dijemput oleh oknum polisi ini ke perbatasan
OPL ya. OPL. Wah, ini Batasan sesuatu yang baru ya. Iya Bang. Ya karena kita Jumlahnya juga nggak tahu sampai 44 kilo. 44 kilo. Iya. Itu dijemput oleh. Tapi bukan mereka yang bawa ya. Mereka mendampingi, mengawal istilahnya. Mengawal seseorang yang memang diperintah dan dibayar untuk menjemput sabu itu. Nah, mereka mengawal dengan kapal lain gitu, Kapal Bang. lain gitu ya. Sampai ke pantai. Di Nongsa. Di Nongsa. Dari situ baru dibawa. Dua tas besar. 2 tas berisi 44 yang berisi kilogram 44 sabu. kilo dan dibawa ke Sat Narkoba. Sat Narkoba. Nah, di sana 44 kilo narkoba itu dibagi lagi, Bang. Dibagi berapa tuh? Dibagi 2. Jadi bukan dibagi 2, 9 kilo disisihkan, Bang. Disisihkan. 35 kilo di 9 kilo ini disimpan di tempat terpisah. Oh gitu. Nah, jadi yang 35 kilo itu yang bakal dicari pengantennya, Bang. Oh gitu. Bakal dirilis pengungkapan kasus. Iya kan kemarin sempat diungkap itu. Iya, sempat dirilis tuh. Bang. Pasangan suami istri kalau nggak Iya, salah 3 orang. Itu 3 udah orang. divonis seumur hidup loh, Bang, sayang sekali. Seumur hidup. Padahal sebenarnya itu bagian dari skenario oknum-oknum ini, dan si pasangan suami istri plus 1 orang tadi ini akhirnya mau gitu ya. Terlibat di situ seolah-olah karena dijanjikan upah 150 juta, Bang. Oh, dijanjikan upah 150 juta. Jadi skenario karena mereka ditangkap di bawah jembatan Barelang kalau nggak salah ya. Di dakwaan itu ya. Iya, ya. betul, Bang. Dan salah satu terdakwa ada juga inisial AD. Itu diperintahkan bawa sabu dari Batam mau ke Jakarta. Awalnya ditawarkan cuma 1 kilo diupah 10 juta. Dan ternyata dia membawa 35 kilo. 35 kilo iya, yang sisa tadi ini. Iya, ternyata yang saya sempat mengikuti proses persidangan mereka ya, Bang. Nah, pengakuan dari terdakwa AD ini dia cuma diperintah 1 kilo, tapi tak kenapa isinya jadi 35. 35. Oh, ini oknum polisi juga? Bukan. Ada Sipil semua, Bang. Oh, sipil semua. Nah, jadi kenapa ketiga orang ini bisa didapat itu berdasarkan pencarian jadi polisi ini minta POI, namanya POI. Iya. Statusnya DPO, minta cariin orang untuk bawa ini. Oh, gitu. Nah, si POI inilah mencari ketiga orang ini, Bang. Oh, nah. Kasihan. Karena kalau di awal-awal kan pemberitaan bahwa PB itu dijual di tahap pertama, kemudian ketangkap, beredar, kemudian tahap berikutnya diamankan lagi kan yang sisa dari. Abang nggak tanya 9 kilo lagi gimana? Nah itu. Yang 35 kan untuk ekspos tuh. Iya. Yang 9 kilo. Nah itu yang dijual-jual, Bang. Yang dijual. Oh, nah, terus 1 kilonya itu sempat dijual kepada AZ yang salah satu terdakwa AZ, juga. Iya, betul, AZ. Itu dijual 400 juta. Oh, nah, kenapa terungkap itu? Karena AZ ini tidak membayar lunas uang perjanjian 400 juta itu. Oh gitu. Maka bernyanyilah AZ ini, Bang. Bernyanyi ya ketika ditangkap oleh Sat Narkoba, Adit Narkoba Polda Kepri ya, Narkoboy itu. Oh, jadi sebenarnya ada benang merahnya ya, Taya? Iya, udah betul, ketemu Bang. jalurnya. Kalau dulu kan awalnya kita bahwa dari barang bukti ekspos itu yang disisihkan untuk dijual. Ternyata tidak seperti itu ya. Tapi barang bukti narkoba dikawal dari OPL, dari Malaysia masuk ke Batam. Batam dari 44 dipecah jadi 35 sama 9 ya. 35 dicarikan pengantin ya, iya. istilahnya. Dan ada lagi yang lebih menarik, Bang. Jadi di antara sabu yang 35 diekspos itu 5 kilonya juga ada disisihkan mereka. Disisihkan untuk dijual. Iya seperti itu dijual. Kalau nggak salah memang saat ekspos waktu itu yang disebutkan memang angkanya 30. Oh 30 ya, Bang? Iya 30 kilogram. 30 gram. Berarti ada sekitar berapa? 9 tambah 5 itu tadi ya yang 12 kilo. 12 kilo. Tapi yang kan 9 kilo itu tidak diketahui, Bang. Iya. Kalau yang 5 kilo itu mungkin sempat diketahui karena di persidangan disebut 35 juga. Oh, Bang. gitu ya. Berarti itu yang terungkap di BAP kayak di tuntutan ya, ya. Nah. Dan itu kan kasusnya sempat terungkap di penyidik Polda juga ya, Bang. Iya, betul. Nah, adanya keinginan dari
dari para oknum ini juga untuk menutupi, untuk menyelamatkan teman-temannya. Ya, maksudnya mengasih pelicin lah buat pewira-pewira itu Bang. Jadi gitu. dibutuhkan uang 800 juta gitu. dengan menjual BB yang 5 tadi lagi ya. Narkoba itu ya di antara BB itu. Padahal posisinya udah terungkap memang. Gimana cara kasus ini tidak jalan lah, mau disiram. Tapi, gitu. Nah itu terungkap juga di persidangan. Berarti kalau kita lihat cerita di awal ada nyambungnya juga sedikit ya. Bahkan ternyata lebih gede dari perkiraan kita ya, dari 44, 35 yang mau ini diamankan dan 5 lagi tadi diamankan untuk menutupin yang tapi tadi ya. Informasi awal sabu yang masuk itu 300 kilo Bang. Itu dari informan mereka. Jadi gitu. Informan mereka tuh minta jatah untuk mereka 20 juta per kilo. 20 juta per kilo. Nah, hasil sabu yang dijual kepada beberapa orang itu untuk membayar informan ini. Termasuk informan inisial SI ya Bang di situ. Disebutkan ya. Tapi yang masuk tahap pertama itu cuman 44 kilo itu ya. Gimana cara mereka menyisihkan lah ya Bang. Dan di situ juga terungkap bahwa mantan Kasat juga sempat mengucapkan terima kasih, selamat kepada mereka karena mereka sudah menjalankan tugas dengan baik gitu. Maksudnya mengungkap kasus ini atau bukan, berhasil? Nah itu nggak dijelaskan juga gitu di ya, dakwaan seperti apa Bang. Ya, mudah-mudahan bukan ucapan terima kasih karena sudah menjalankan skenario yang ada gitu kan. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Itu yang belum dijelaskan seperti apa Bang. Ini menarik untuk diikuti terus perkembangannya karena Bang. memang menjadi perhatian publik karena memang seperti kita tahu bahwa satu satuan kemarin itu memang semuanya terangkut ya kan. Dan digantikan oleh yang baru. Jadi kita masyarakat sangat menanti sekali proses hukumnya bisa berjalan transparan mungkin ya. Betul Bang. Itu ada 3 pasal sih dikenakan mereka Bang. Kalau nggak salah 112, 114, 112, dan satu lagi saya kalau nggak salah pasal 140 itu tuh ada barang ancaman bukti. hukuman mati. Kalau 114 tuh ancaman mati Bang. Ancaman mati ya. Waduh. Ya seperti apa nanti vonisnya mudah-mudahan itu kembali kepada hakim ya, hakim yang bisa memutuskan nanti. Tentu hakim memiliki pertimbangan khusus ya dalam hal ini. Tapi yang pasti kita berharap proses hukumnya berjalan transparan. Betul Bang. Jangan ada yang ditutup-tutupi sebagai bentuk keadilan terhadap proses hukum masyarakat, bahwa hukum itu tidak memandang bulu ya. Iya betul. Siapa yang bersalah maka itu ini. Dan kalau memang ada misalnya pihak-pihak yang disengaja dimasukkan di bagian dari skenario itu dan tidak terlibat, sesungguhnya tidak terlibat tapi diskenariokan begitu. Semoga bisa bebas ya Bang. Iya, mereka bisa bebas atau paling ada pertimbangan yang meringankan kan. Betul Bang. Meringankan karena ini menyangkut nasib keluarga mereka juga gitu loh. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini juga menjadi kasus terakhir ya di teman-teman kepolisian. Mudah-mudahan berikutnya jauh lah karena mereka lah orang yang terdepan yang diharapkan masyarakat untuk memberantas narkoba ini. Jangan sampai ikut pula jadi gimana masyarakat mau percaya ya Bang. Iya, ini penting untuk menjaga trust masyarakat pada teman-teman kepolisian itu. Ya Taya. Iya betul Bang. Baik, kita tunggu proses hukum selanjutnya Taya. Siap. Itu agenda selanjutnya apa, tanggal 6 itu untuk yang mengajukan eksepsi ya Bang. Oke. Itu ada eksepsi. Nah selanjutnya sidang untuk yang tidak mengajukan eksepsi tanggal 20 Februari Bang. 20 Februari kurang lebih ya nggak sampai 1 bulan lagi ya Taya. Nggak sampai 1 bulan lagi. Ya mudah-mudahan lancar ya Bang kalau nggak ada kendala. Iya, betul dah. Oke, kita masih soal narkoba ini sedikit dah. Tadi juga di teman-teman dari Bea Cukai, dari Polres juga mengungkap kasus peredaran narkoba. Beratnya lumayan juga 10,95 kg dari 2 kasus yang bukan sebenarnya 2 kasus berbeda ya, 2 TKP berbeda. Jadi ada yang kemarin sudah kita beritakan tuh ada 2 remaja pasangan kekasih lah gitu. Umur 20-an semua ditangkap di bandara. Menyelundupkan sabu sekitar 2 kilo lebih gitu. Dimasukkan dalam celana jeans, masukkan dalam
ditutupi sajadah tebal, bed cover yang tebal supaya nggak ketahuan, tapi berhasil diendus oleh teman-teman APSEC bekerja sama dengan Bea Cukai dan teman-teman kepolisian bandara. Nah dari sana baru ketahuan ternyata ada 8 kilo lebih lagi yang disimpan di hotel, yang ternyata jaringannya jaringan AWI namanya, jaringan AWI. Jadi itu jaringan yang udah terkenal juga ya Bang berarti? Iya, kayaknya jaringan internasional. Nah, karena dia bertugas mengambil narkoba dari ini juga, Malaysia? Dari pantai di Nongsa juga ya, dari Malaysia dibawa speedboat, di sana mereka jemput. Nah di hotel itu mereka dia hancurkan menjadi kepingan yang lebih halus, baru dikemas ulang lagi sebelum dibawa ke Kendari. Rencananya mau dibawa ke Kendari. Tapi yang miris lagi bahwa ketika digerebek dan penggerebekannya menggunakan unit K9 ya, yang mengendus narkoba di dalam yang masih tersimpan di hotel, dan ada 5 kamar yang digunakan. Yang digunakan. Salah satu kamar itu khusus untuk mengemas narkoba sebelum untuk pengiriman. Nah, ini jaringan cukup banyak. 11 orang diamankan, ada 3 DPO. 3 DPO termasuk salah satu perempuan ya yang mengatur juga merekrut anak-anak yang tadi yang pasangan kekasih tadi untuk membawa dijanjikan 50 juta ya, Bang? 50 juta. Dan katanya sudah pernah sukses sekali kan. Iya. Biasanya memang seperti itu Bang, dibiarkan jalan dulu. Dia pernah sukses, si ceweknya yang pernah sukses, terus diajaknya pacarnya. Dari Pekanbaru ke sini bersama-sama ternyata ditangkap. Sayang kali Bang, ancamannya hukuman mati. Hukuman mati. 50 juta. Nah yang paling miris lagi ternyata kelompok AWI ini melibatkan keluarga dekat sama teman-teman dekatnya. Jadi ada istrinya, ada temannya, ada adiknya. Yang 11 tadi Bang? Iya, dari 11 tadi. Semua masih hubungan family ini. Kan kasihan mereka. Ya, terus betul. Ada teman-temannya lagi misalnya si adiknya ini punya teman ikut juga di situ. Nah ini semuanya diamankan. Tapi udah pasti mereka terlibat atau seperti apa? Ada dugaan mereka terlibat karena si AWI merekrut mereka yang dari keluarga dekat. Biar nggak dicurigai. Lebih safety kali ya dari keluarga gitu kan. Tapi akhirnya terciduk semua. Ya kita apresiasi lah kerjasama yang apik antara Bea Cukai, APSEC bandara, kepolisian bandara, dan teman-teman dari Polresta Barelang ya. Akhirnya kasus ini bisa diungkap. Mudah-mudahan 3 DPO ya, ada Sasa namanya, ada satu lagi RO kalau nggak salah. Itu masih 3 orang. Satu di Malaysia. Itu kayaknya jarang tertangkap Bang. Kalau udah DPO. Jadi Sasa nih, tadi kami sempat bincang, jangan-jangan dia kibusnya nih. Sasa nih, karena ketika mau digerebek di hotel itu dia sudah pergi duluan. Kadang Bang, di persidangan itu Bang, kasus narkoba, kadang si terdakwa tuh nyebut, ini kok statusnya DPO, padahal waktu pemeriksaan si ini ada sama saya gitu. Bahkan datang ke saya nyebut itu ya Bang. Kenapa dia statusnya DPO padahal dia melenggang aja masuk gitu. Ya itulah. Gitu ya? Ya seperti itu Bang. Padahal bersama-sama di situ. Sering di persidangan seperti itu Bang. Oh statusnya bisa DPO. Ya inilah gitu. Banyak misteri sebenarnya ya. Banyak. Sama kayak polisi itu Bang, yang suami istri yang di bagian dari skenario. Itu kan dicari oleh si Poi itu untuk membawa diming 150 juta, mana duitnya mau dicari ya Bang. Iya. Untuk bawa tergoda juga dia kan juga. gitu loh. Betul, Padahal itu bagian dari skenario aja betul. kan. Kasihan sekali, seumur hidup loh vonisnya kan. Intinya jauh-jauhi narkoba Bang. Apapun yang diiming-imingi kalau bisa ditolak. Iya, untuk lebih waspada ajakan-ajakan dengan janji upah yang gede. Bahkan kalau kita punya teman yang mengkonsumsi narkoba, jauhi aja. Jauhi ya, kebanyakan kalau karena ada penggerebekan, walaupun kita bisa hanya teman, kita bisa kena gitu. Bisa kena Bang. Mengetahui tapi tidak melaporkan. Oh, kena pasal itu dia. Iya betul Bang. Iya. Walaupun kita negatif ya, tapi kita tahu teman kita pakai nih. Pas penggerebekan kita bisa dikenakan juga Bang. Waduh, ngeri nih dah. Makanya dijauhi aja yang berbau-bau narkoba. Dan memang hukumannya ngeri ya. Mati Bang. Mati. Itu dalam kurun waktu 2024 ada 8, kalau nggak salah ada 9 yang dihukuman mati. Yang dituntut mati Bang. Nah Januari kemarin juga ada yang dituntut mati sekitar 3 orang. 3 orang. Nah sejalan dengan itu di Lapas Batam itu sekarang sudah ada 50 terpidana hukuman berat, mati dan seumur hidup.
tapi belum ada eksekusinya, Bang. Ya, belum ada yang dieksekusi. Karena ada itu Yeskil, Abang tahu kan kasus pembunuhan Yeskil? Sampai sekarang belum ada eksekusi. Iya, yang jagal dari Batam. Awal-awal jadi wartawan itu udah. Masih ada upaya hukumnya tuh, Bang. Iya, betul. Masih ada PK. Karena ada regulasi yang berubah katanya. Kalau sekian tahun berbuat baik, ada kemungkinan dia tidak jadi dieksekusi kan gitu loh. Waduh. Intinya bagaimana kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita serta teman-teman kita dari bahaya narkotika dan kejahatan berat lainnya ya. Dan semua bentuk kejahatan. Betul Bang. Mari kita hidup dengan kondisi yang indah, nyaman jauh dari biar sedikit tapi halal ya, Bang. Jelas. Betul. Saya kira sudah cukup panjang kita membahas ini Bang, ya. Ya, kita spill ini mudah-mudahan ini jadi hikmah, menjadi pelajaran buat kita semua kan gitu loh. Untuk terhindar dari masalah-masalah yang membelit tadi itu ya. Ya, demikian Hot News sore kali ini. Beberapa informasi bisa dinikmati di halaman batampos.co.id dan juga bisa dinikmati di media sosial Batampos ya. Betul. Ada video. Ada Facebook, ada X, ada YouTube, ada terpercaya pastinya ya, Bang. Dan platform lainnya. Ya, pasti terpercaya karena kita memberitakan selalu melakukan verifikasi karena walaupun di media sosial kita wajib karena kita berbasis media. Jadi wajib ya namanya cover box site. Nggak boleh hoax gitu ya. Siap, Bang. Baik, terima kasih sudah bersama sore ini. Sampai jumpa di Hot News berikutnya. Salam redaksi.